Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saya biasanya awalnya selamat datang di Mama Taka. Awalnya sebelum saya mulai, Bu Hilmi sama Bapak kan sudah melihat tas saya. Kira-kira gimana nih kesannya? Bagus, jelek, atau apa? Lucu, lucu. Percaya nggak kalau itu berasal dari kain sisa? Mana yang Karena warnanya kain sisa? biasanya kalau kain sisa kan warna-warni ya, Iya. kelihatan. Kalau ini seragam. Kain Saya perca sih- gitu biasa tuh kain perca. Maju. Oh maju. Ya, jadi perkenalkan Mamata itu memproduksi tas rajut dari kain sisa. Kita punya tagline. Tagline kita recycle, proud, elegan. Kami sudah ada di Instagram, di TikTok, di YouTube, sama semuanya di @mamataka. Mangga silahkan di scroll. Next kan? Aku tolong ya Bu. Boleh mangga. Latar belakangnya itu awalnya saya itu termasuk orang yang kalau boleh dibilang sombong mah peduli sama lingkungan. Banyak sekali kan sampah di lingkungan ini dan sedikit sekali kesadaran masyarakat itu tentang bahaya limbah kain. Mungkin nggak usah dibaca, next aja kan. Di sini kita lihat ya, limbah kain itu pada tahun 2021 itu ternyata ada 2, juta ton limbah kain. Industri fashion sendiri menghasilkan 97 juta ton limbah per tahun dan 70% bagian tengah Sungai Citarum itu tercemar mikroplastik. Dan ternyata limbah kain itu menyumbang 2,5% dari total volume sampah yang ada. Limbah kain juga merupakan limbah anorganik yang berarti tidak mudah terurai, dan pengolahan limbah saat ini masih bersifat sederhana, bernilai ekonominya rendah. Jadi biasanya harganya murah. Kita bisa lihat contohnya seperti keset atau buat yang angkat buat nahan panas dari kompor itu kan harganya murah. Jadi solusinya salah satunya adalah membuat produk-produk yang berkualitas dari kain sisa. Next. Ini strategi dan rencana bisnisnya Mamata. Mamata itu menerapkan strategi bisnis berbasis circular economy, yaitu sistem ekonomi yang meminimalkan limbah dan memaksimalkan nilai sumber daya dengan mempertahankan produk bahan dan sumber daya selama mungkin. Jadi pada saat kita mendapatkan kain limbah itu tidak langsung diolah, tapi disortir dulu. Biasanya ada benang-benang yang keluar, itu kita gunting, tapi limbahnya, sampahnya itu nggak dibuang, kita simpen. Rencananya buat bikin misalnya kalau perlu puring tas, maka itu diisi di dalamnya supaya lebih empuk ya. Strategi pemasarannya ini kita fokus pada branding sebagai produk ramah lingkungan. Target pasar kami adalah wanita yang tinggal di perkotaan, yang sadar lingkungan, yang suka fashion, yang suka tampil unik. Itu pada usia 25 sampai 45 tahun. Rencana bisnis kami adalah perluasan pasar offline dan online. Kami berusaha berkolaborasi dan dengan cara co-creation. Kami melakukan event dan workshop dan membangun jaringan reseller dan mitra penjualan. Ini visi dan misi kami. Visi kami adalah menjadi pelopor dan brand lokal terkemuka dalam industri tas rajut handmade ramah lingkungan yang berbasis kain sisa di Indonesia, yang mengedepankan kreativitas, estetika, dan bertanggung jawab kepada lingkungan. Misi kami menciptakan dan mempopulerkan tas rajut berkualitas tinggi dengan desain kreatif, inovatif, dan estetis. Kami juga memanfaatkan bahan baku kain sisa secara bertanggung jawab dan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Next kan. Ini job deskripsi kami. Saya sebagai founder dan juga COO merumuskan visi, misi, dan bertanggung jawab atas operasional harian dan produksi, dan co-founder Andri Ganamurti sekaligus CEO merumuskan arah strategi bisnis dan bertanggung jawab atas pemasaran dan keuangan. Kami juga punya pengrajin dan penjahit, jadi apabila produk
tas rajut itu selesai, kami akan menyerahkan ke UKM lain yang kerjanya menjahit. Jadi kami bekerja sama dengan beberapa UKM. Next kan. Ini pemasaran dan penjualan kami melalui media sosial, website, event, dan kerjasama dengan influencer. Branding kami menekankan pada nilai keberlanjutan dan desain yang unik. Strategi harganya itu kompetitif dengan nilai tambah cerita lingkungan hidup. Ini produk kami adalah tas rajut dari kain sisa dengan desain yang unik, materialnya ramah lingkungan, handmade, dan mendukung upcycle. Jadi pendapatan usaha kami itu didapat dari penjualan offline, online, dan langsung datang pesan ke kami. Kami margin keuntungannya sekitar 40-55% per produk. Next kan. Jadi inovasinya kami berusaha mengembangkan model tas baru sesuai dengan tren pasar. Kami sedang R&D juga membuat produk turunannya. Kami juga bereksperimen dengan produk jenis bahan baku yang lain. Saat ini kami sudah bermitra dengan Koperasi Telatah. Ya, jadi koperasi ini menjual produk-produk UKM di beberapa hotel. Kami juga bekerja sama dengan Kartika Sari dan Jogja Department Store. Apabila ada pameran biasanya mengundang kami. Saya juga tahun ini baru bergabung dengan Kitapreneur, menitipkan penjualan di Buruan Uyut dan di Salapak. Perizinan usaha saat ini masih FIB, bentuk badan usaha masih perorangan, belum PT perorangan Bu. Tapi kalau misalnya dibutuhkan, kebetulan suami saya sudah PT perorangan, jadi tinggal ambil aja. Belum ekspor, walaupun 80% yang beli dari produk saya adalah kebanyakan dari luar Indonesia, Malaysia, Inggris, Jepang juga. Next kan. Jadi kami punya ekspansi pasar, rencana ekspansi pasar itu menjangkau pasar luar kota, bekerja sama dengan mitra. Kami ingin membuka outlet di kota-kota besar dan menjajaki penjualan di ASEAN. Saat ini kami sudah mempunyai website sederhana, tapi rencananya akan ada pengembangan supaya lebih proper, lebih baik. Kami juga berusaha akan menggunakan platform manajemen penjualan dan integrasi dan peningkatan kualitas kontrol secara digital. Next. Dan ini ragam produk kami, salah satu modelnya. Nama produk tas kami itu diambil dari bahasa Sanskerta. Kenapa? Karena bahasa Sanskerta itu adalah bahasa dasar dari Indonesia. Itu dulunya kan bahasanya Sanskerta. Dan bahasa Sanskerta ini mempunyai arti yang sangat dalam, sangat indah, sangat unik. Maka kami memutuskan memberikan nama-nama produk kami dengan bahasa Sanskerta. Next sekarang. Ini contoh sales record kami masih sedikit, masih belum tinggi karena kami memulai berdiri itu tahun 2022. Ini haki, kami sudah haki, kami juga ini contoh NIB-nya. Next kan. Ini beberapa contoh foto kami dengan para orang yang terkenal, Next kan. Ini waktu pameran saya di Jogja Department Store. Ini waktu di mana teh? Di Sumarekon, di pasar di Sumarekon. Ini waktu kami mendapat kesempatan untuk mengikuti pitching di ISIS, Indonesia Startup Indonesian Startup Summit di Jakarta tahun 2023 kalau tidak salah. Saya juga sempat diwawancara di radio KL CBS mengenai pengolahan limbah. Saya juga sempat jadi narasumber untuk pengolahan limbah dari Kementerian Perindustrian. Ya, ini contohnya. Next kan, sudah kali ya. Oke, ini selesai dan kata akhir saya, limbah itu bukan akhir dari suatu nilai, namun awal dari suatu yang indah dan berdampak, baik pada diri sendiri maupun lingkungan. Yeay. Pencegahan ya.
Alhamdulillah ya Bu. Iya. Sudah di yang terakhir nih. Untuk paparan Ibu udah paling ideal karena ngomongnya udah tidak terlalu lama menjelaskan tapi udah tercakup semuanya ya Bu ya. Jadi 10 menit tuh udah masih ada waktu sebenarnya agak dikit ya. Jadi itu Ibu biasanya supply-nya gimana nih Bu? Biasanya saya tiap hari tetap bikin Bu, karena kita nggak tahu, karena saya kan sistemnya menjualnya titip ke beberapa mitra ya, jadi saya mau nggak mau tetap harus bikin. Jadi apabila misalnya mereka mengatakan bahwa harus isi, saya sudah ada, tapi saya juga kan menerima pesanan dari luar, jadi tetap tiap hari harus bikin. Oke. Untuk ini kan dari kain sisa ya Bu. Yang kain sisa kan kadang ya itu dia kita kira bukan kain sisa karena kan biasanya tidak seragam warnanya, Ya. otomatis supply-nya juga biasanya terbatas nih Bu. Nah kalau ini biasanya Ibu gimana nih untuk ide Ibu untuk mencari supply kain sisanya atau seperti apa? Oke. Awal-awal itu saya mencari supply, saya sudah mendekati beberapa pemilik pabrik kain, karena ini kan sebenarnya bukan kain yang bekas kita pakai, tapi misalnya contohnya dari konveksi itu pada saat menjahit baju itu ada sisanya, itu yang kita ambil gitu kan. Nah, saya sudah berusaha mendekati beberapa pemilik pabrik kain dan mereka pemimpinnya tuh oke-oke aja deh, tapi ternyata di dalamnya itu sudah ada langganannya, jadi saya tidak bisa, walaupun harganya cukup sangat murah. Akhirnya kami memutuskan untuk mengambilnya dari pengepul. Jadi waktu itu kami mencari pengepul sampai ke Majalaya, di Cimahi juga ada, tapi terakhir ini kami mendapatkan supply dari beberapa konveksi. Jadi mereka yang sisa jahit langsung diserahkan ke saya. Itu berarti basisnya Ibu bikin aja sesuai dengan yang Ibu desain sendiri ya Bu ya, udah gitu dijual atau ada PO dengan desain terkhusus gitu? Kalau saat ini belum ada PO Bu, maksudnya belum ada PO permintaan untuk model yang dia bikin. Karena masing-masing kain sisa ini kan punya tekstur yang berbeda ya. Kadang-kadang ada yang kelenturannya besar, ada yang kelenturannya ringan. Jadi biasanya memang saya harus feel dulu dari kainnya itu bisa dipakai seperti apa gitu. Karena kalau misalnya nggak, gimana ya, kan ketebalan ke ukurannya juga berbeda-beda. Jadi ada yang kecil, ada yang terlalu besar. Nah itu kan harus mau nggak mau harus saya rapikan gitu. Jadi kalau model belum ada yang minta aku mau bikin model seperti ini, enggak. Biasanya mereka udah, wah ini lucu, aku mau beli ini, gitu aja sih. Berarti sebenarnya kalau dari supply ke ini lebih ya karena Ibu udah ada model sendiri dan Iya. bayar tuh nggak demanding harus kayak gimana gitu ya. Iya. Oke. Tadi sudah sempat dikirim ke Jepang, ke Malaysia ya itu. Nggak dikirim Bu, jadi ada yang beli. Biasanya kalau pameran tuh kan kayak saya pameran di Kartika Sari atau di Jogja, 80% yang beli adalah orang luar Indonesia. Jadi kayak di Kartika Sari itu bahkan orang dari Inggris, Manchester itu pas tahu ini buatan handmade dan recycle, dia langsung beli aja gitu. Berarti sebenarnya mereka lebih negara-negara tersebut lebih suka tuh lebih menghargai ya value itu ya Bu ya. Betul. Sustainability-nya. Kain sisa dengan desain yang unik tadi ya. Oke. Kalau kapasitas produksi itu kita saat ini, kalau saya sendiri itu 40 per bulan. Tapi kalaupun misalnya nanti ada tambahan permintaan, beberapa teman saya yang dari Prajut juga sudah siap bersedia untuk membantu. Berarti Ibu udah ada edukasinya juga ke, kan ini desain Ibu nih, desain Ibu otomatis kan Ibu mau membuka ini untuk diajarkan ke orang-orang. Nah itu kayak gimana tuh Bu? Kalau diajarkan biasanya kan diajarin dulu Bu, saya harus lihat dulu keahliannya. Nanti setelah oke, biasanya ada tanda tangan MOU gitu Bu, bahwa mereka tuh akan diberikan produk dengan model ini dan mereka tidak boleh memasarkannya keluar selain ke saya. Tadi yang penjahit yang Ibu biasa untuk 40 pieces per bulan itu ada berapa ya?
Penjahit saat ini ada 2 Bu. Memang sekarang saya sedang melatih beberapa prajut juga, penjahit juga, karena ternyata UKM itu balik lagi kalau misalnya memang sama ini kan saya belum mengenal banyak penjahit ya. Biasanya saya langsung minta tolong ke teman-teman saya yang sesama UKM yang penjahit. Dan memang ada kelemahannya karena mereka sudah punya produk sendiri. Kadang-kadang produk kita tuh adalah urutan yang kesekian. Jadi rencana saya sekarang adalah salah satunya adalah saya ingin membeli mesin jahit yang proper, dan nanti saya bisa mendidik teman-teman saya yang mau menjahit bisa datang ke rumah, jadi bisa terstruktur, terjadwal kapan selesainya. Oke, berarti untuk jangka ke depannya Ibu ikut kurasi ini setidaknya untuk ini ya Bu ya, untuk peningkatan produksi dari mesin jahit kayak gitu ya. Oke, selain itu mungkin ada lagi Bu? Apa ya Bu? Sebenarnya untuk pengolahan ini banyak sih Bu. Jadi kayak pembersihan kotoran ya. Maksudnya kayak bukan kotoran berarti kotor ya, kan ini kan masih barang baru sebenarnya. Cuman kayak benang-benang keluar itu kan harus dipotong. Selama ini memang masih manual. Dan pengukurannya biasanya saya manual juga. Tapi saya belum tahu apakah ada mesin yang langsung sesuai gitu, karena balik lagi karena ini adalah art, jadi ya kita nikmatin saja sih prosesnya gitu, sesuai dengan SOP yang sudah ada. Mungkin biasanya sih kalau sebagai tambahan ya Bu ya, untuk produk ini kayak kain ini kalau dipakai kan kalau baju itu biasanya ada instruksi penyucian. Nah, apakah ini juga diperlukan? Tapi karena bahan kain ini perlu nanti juga dicuci ya, biasanya nanti untuk labelingnya ada tuh instruksi penyucian kayak gitu. Baik. Sudah sih dari saya udah cukup ya Ibu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu sudah berkenan. Untung gede, jadi nggak pingsan. Oh.